Jadi tidak semua proyek itu harus diterima atau harus diambil gitu ya. Ada opportunity proyek sekian M misalnya. Nah, oke langsung turun ambil, enggak. Kita assess dulu feasibility-nya dan risikonya terutama. Nah, kemudian juga nanti resource-nya. Nah, pertama visibility-nya. Ini proyek dari spesifikasi requirement-nya itu biasanya kelihatan ini bisa diwujudkan atau enggak, realistik atau enggak. Nah, lalu setelah scope waktunya gimana? Oke, scope-nya oke nih, realistik bisa. Tapi ketika kita lihat waktunya cuma sebulan, nggak realistik. Misalnya ya, mintanya 2 minggu lagi harus live, nggak bisa gitu. Nah, kalau Anda tetap ingin mengambil proyek tadi, saya sarankan untuk nego saja waktunya gitu. Oke, ini bisa Pak kami ambil, tapi panjangin itu waktunya jadi 2 bulan misalnya, atau ya Anda kasih estimasi yang realistik beserta risiko-risikonya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, resource kita ada nggak gitu, expert yang diperlukan. Kemudian jumlah tenaga kerjanya cukup nggak untuk menjalankan proyek tadi. Kalau nggak cukup, jangan sekali-sekali langsung mengokekan gitu. Karena banyak kasus proyeknya sudah kick off, resource-nya belum ada. Nah, akhirnya ya jelek gitu kan. Jadi jelek nama perusahaan, nama vendornya jadi jelek. Nah, kemudian resource budget juga perlu dicek gitu. Karena kadang-kadang untuk menjalankan satu proyek, si vendor perlu mengeluarkan biaya dulu gitu. Nah, biaya operasional proyek, karena nggak semua nilai proyek itu keluar 100% di depan biasanya ya. Tapi DP dulu. Nah, sedikit DP itu kan cuma sekian persen. Nah, kalau DP tadi nggak bisa menutupi biaya operasional proyek yang harus dijalankan dulu selama sekian waktu sebelum pembayaran kedua, nah akhirnya apa? Perusahaan si vendor yang harus nalangin dulu gitu. Nah, itu dihitung. Anda harus hitung cukup atau enggak nih. Oh, di bulan sekian kita keluar berapa. Nah, term of payment-nya jatuh di bulan keberapa. Nah, atau dari estimasi biaya, Anda bisa tentukan, oh term of payment kedua harus di sini nih, supaya budget kita aman. Nah, term of payment ketiga harus di sini. Nah, kemudian risiko, Anda harus mengakses risikonya dulu. Risikonya apa saja? Kalau risiko terlalu besar, banyak risiko-risiko yang misalnya ada ketergantungan aktivitas terhadap proyek lain. Ini risiko yang besar sekali. Kita nggak tahu pasti proyek lain ini selesai kapan, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, misalnya ada ketergantungan dengan pembelian sesuatu. Nah, pembelian server biasanya lama gitu pengadaan. Nah, ini juga perlu diperhitungkan. Kemudian ketergantungan terhadap resource, misalnya ada resource dengan skill-skill tertentu yang tadi kita nggak ada gitu. Nah, kalau resource nggak ada, kita bisa rekrut, kita bisa hire, outsource gitu ya. Nah, cari freelancer juga mungkin bisa. Nah, risiko itu kita perhitungkan. Nah, termasuk perhitungan cost benefit analysis. Itu kita timbang-timbang gitu. Ini antara cost dan benefitnya besar mana. Jangan sampai kita ngambil proyek itu benefitnya bagi kita mungkin besar juga, tapi costnya jauh lebih besar.
gitu. Akhirnya kita rugi. Oh, ini benefitnya besar sekali buat perusahaan, tapi cost-nya berapa gitu. Nah, kita timbang ini proporsional nggak nih, setara nggak nih effort yang kita keluarkan dengan benefitnya gitu. Nah, tapi sekali lagi juga tergantung justifikasi dari para top leader dari perusahaan tersebut, dari vendornya, top manajemennya, pasti punya pertimbangan sendiri.